Bayangkan suasana yang sudah terlalu sering kita alami. Pesan berantai masuk tanpa henti. Grup WhatsApp keluarga dan pensiunan ramai. Judul berita saling bertabrakan. Tapi ujung-ujungnya satu perasaan yang sama muncul. Bingung dan ragu. Ada yang bilang gaji PNS naik. Ada yang bilang batal. Ada yang bilang THR pensiunan cair awal. Ada yang menyebut mundur. Informasinya banyak, kepastiannya nol. Hari ini kita berhenti berspekulasi. Tahun 2026 membawa satu kata kunci yang paling ditunggu jutaan aparatur negara aktif dan purna bakti. Resmi bukan isu, bukan bocoran, bukan kabar setengah jadi. Pemerintah menegaskan kebijakan kenaikan gaji PNS serta jadwal pembayaran THR bagi pensiunan ASN, TNI, dan Polri melalui mekanisme negara yang sah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan sekadar soal angka di slip gaji. Ini soal kepastian hidup, soal daya beli, dan soal pengakuan negara atas pengabdian puluhan tahun. Di tengah harga kebutuhan yang terus bergerak naik dan tantangan ekonomi yang dirasakan sampai ke rumah tangga paling kecil, kepastian kebijakan seperti ini menjadi penopang psikologis yang nyata. Bukan janji manis, tapi sistem yang bekerja. Namun, ada satu hal penting yang harus dipahami sejak awal. Tidak semua orang menerima pada waktu yang sama. Tidak semua nominal akan sama. Dan tidak semua informasi yang beredar layak dipercaya. Di setiap momen kebijakan besar selalu ada dua arus yang datang bersamaan. Arus resmi dari negara dan arus kebisingan dari rumor, spekulasi, bahkan penipuan. Banyak yang akhirnya panik, merasa tertinggal, lalu mengambil langkah yang justru berisiko. Padahal hak tidak pernah hilang hanya karena kita tenang dan menunggu jalur resmi. Bayangin sebentar. Setelah berminggu-minggu beredar pesan berantai, potongan status WhatsApp, dan kabar simpang siur soal THR dan gaji ke-13 tahun 2026, akhirnya hari ini kita bisa bicara dengan tenang dan yakin. Kabar yang ditunggu jutaan ASN, pensiunan TNI, dan Polri itu bukan lagi isu, bukan janji, dan bukan katanya-katanya. Pemerintah Republik Indonesia resmi memastikan THR dan gaji ke-13 tahun 2026 benar-benar cair, lengkap dengan dasar hukum, mekanisme pembayaran, dan jadwal yang jelas. Ini bukan kabar dari grup anonim, tapi keputusan negara yang sudah melewati proses administrasi, penganggaran, dan pengesahan resmi. Artinya satu hal, ini kepastian, bukan harapan kosong. Dan yang lebih penting, pencairannya dirancang tertib, aman, dan tepat sasaran, supaya hak pegawai aktif maupun pensiunan sampai ke rekening tanpa drama, tanpa antre panjang, dan tanpa celah penipuan. Setelah pembuka yang menegaskan kepastian, kini kita masuk ke bagian utama yang paling ditunggu. Penjelasan resmi, runtut, dan utuh tentang THR dan gaji ke-13 tahun 2020. Bukan versi potongan, bukan spekulasi, dan bukan angka asal sebut. Semua kita susun dengan satu prinsip, jelas, tertib, dan menenangkan. Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun 2026 merupakan kewajiban negara yang telah dialokasikan dalam sistem keuangan negara. Artinya kebijakan ini bukan kebijakan dadakan, bukan pula respon sementara, melainkan bagian dari tata kelola belanja negara yang terencana dan terukur. Dalam konteks ini, THR dan gaji ke-13 bukan sekadar tambahan penghasilan, tetapi instrumen negara untuk menjaga kesejahteraan aparatur dan purna bakti di tengah dinamika ekonomi. THR atau tunjangan hari raya memiliki fungsi utama membantu kebutuhan menjelang hari besar keagamaan. Sementara gaji ke-13 dirancang untuk membantu kebutuhan pendidikan keluarga, terutama menjelang tahun ajaran baru. Dua kebijakan ini berjalan berdampingan, saling melengkapi, dan sama-sama memiliki dasar hukum yang jelas. Yang perlu dipahami sejak awal, THR dan gaji ke-13 bukan hal yang sama. Meskipun sering dibicarakan dalam satu napas, waktu pembayaran, komponen, dan tujuan penggunaannya berbeda. Karena itu, penting bagi Bapak dan Ibu memahami keduanya secara terpisah, agar tidak terjadi salah persepsi. Sekarang kita bahas, siapa saja yang berhak menerima THR
dan gaji ke-13 tahun 2026. Pemerintah memastikan cakupannya luas dan inklusif. Penerima meliputi aparatur, sipil negara baik PNS maupun PPPK, anggota TNI dan Polri, pejabat negara serta para pensiunan. Bukan hanya pensiunan yang masih hidup, tetapi juga janda, duda, dan ahli waris yang secara hukum tercatat sebagai penerima manfaat. Negara memastikan bahwa pengabdian tidak berhenti saat seseorang pensiun atau wafat. Hak keluarga tetap dijaga sesuai ketentuan. Inilah prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar kebijakan manfaat pensiun dan tunjangan lainnya. Namun, penting dipahami bahwa tidak semua penerima mendapatkan nominal yang sama. Ini bukan kesalahan, bukan ketidakadilan, dan bukan pemotongan diam-diam. Perbedaan nominal adalah konsekuensi dari sistem perhitungan yang berbasis data dan proporsional. Untuk THR, komponen yang diperhitungkan umumnya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi pensiunan, perhitungan didasarkan pada manfaat pensiun bulanan yang menjadi haknya. Sementara gaji ke-13 memiliki struktur yang serupa, namun diterapkan pada periode yang berbeda. Besaran yang diterima ASN golongan rendah tentu berbeda dengan pejabat struktural atau fungsional tertentu. Demikian pula, pensiunan golongan IA tentu berbeda dengan golongan IIA atau seterusnya. Semua dihitung oleh sistem, bukan oleh individu, sehingga potensi kesalahan manual ditekan seminimal mungkin. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering memicu kegelisahan, yaitu jadwal pembayaran. Pemerintah menetapkan bahwa THR tahun 2026 dicairkan menjelang Hari Raya Keagamaan dengan mekanisme transfer langsung ke rekening penerima. Sedangkan gaji ke-13 dibayarkan pada pertengahan tahun, biasanya berdekatan dengan kebutuhan pendidikan keluarga. Namun perlu dicatat, pencairan tidak selalu terjadi serentak dalam satu hari yang sama untuk semua orang. Dalam sistem pembayaran massal yang melibatkan jutaan rekening, penyaluran dilakukan secara bertahap atau bergelombang. Tujuannya bukan menunda, tetapi menjaga stabilitas sistem perbankan agar tidak terjadi gangguan layanan. Karena itu, jika Bapak atau Ibu melihat rekan kerja, tetangga, atau kerabat menerima lebih dulu, jangan langsung panik. Selama data valid dan status aktif, dana tetap akan masuk sesuai tahapan. Panik justru membuka celah bagi kesalahan dan penipuan. Salah satu kunci utama kelancaran pencairan adalah validitas data. Banyak kasus keterlambatan bukan karena hak hilang, tetapi karena detail kecil yang sering dianggap sepele. Nomor rekening yang sudah tidak aktif, perbedaan penulisan nama, perubahan status penerima manfaat, atau belum melakukan autentikasi adalah penyebab paling umum dana tertahan sementara. Pemerintah dan lembaga pengelola menegaskan bahwa penahanan karena data bukan berarti pembatalan hak. Dana tidak hangus, tidak dipotong, dan tidak dialihkan. Sistem hanya menunggu data diperbaiki agar penyaluran aman dan tepat sasaran. Karena itu, Bapak dan Ibu sangat disarankan memastikan beberapa hal penting. Pertama, rekening bank yang terdaftar masih aktif dan atas nama yang sesuai dokumen resmi. Kedua, status penerima manfaat sudah benar. Apakah sebagai pegawai aktif, pensiunan, janda, duda, atau ahli waris? Ketiga, proses autentikasi sudah dilakukan sesuai ketentuan. Autentikasi atau verifikasi diri bertujuan memastikan bahwa dana negara benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Proses ini bisa dilakukan melalui aplikasi resmi atau melalui bank mitra. Jika autentikasi terlewat, sistem akan menunda pembayaran demi keamanan, bukan menghapus hak. Disinilah peran keluarga menjadi penting. Pendampingan anak atau anggota keluarga dapat membantu orang tua yang kurang familiar dengan teknologi. Namun, ada satu prinsip yang tidak boleh dilanggar. OTP, PIN, dan kata sandi tetap rahasia. Tidak boleh dibagikan kepada siapapun, termasuk kepada orang yang mengaku petugas. Pada momen pencairan THR dan gaji ke-13, modus penipuan biasanya meningkat tajam. Penipu memanfaatkan rasa cemas dan keinginan orang untuk cepat mendapatkan haknya.
pesan berantai, tautan palsu, telepon mengaku petugas hingga permintaan biaya administrasi adalah modus klasik yang terus berulang. Ingat baik-baik, petugas resmi tidak pernah meminta OTP, PIN ATM, atau meminta transfer uang. Semua pembayaran dilakukan otomatis melalui sistem. Tidak ada biaya percepatan, tidak ada biaya validasi, dan tidak ada jasa orang dalam. Kalimat seperti jika tidak segera dikonfirmasi dana hangus atau akun akan diblokir sering digunakan untuk memancing panik. Dalam sistem resmi hak tidak hilang hanya karena keterlambatan konfirmasi. Yang ada hanyalah penundaan sementara sampai data benar. Sekarang kita bahas apa yang harus dilakukan jika terjadi masalah. Misalnya, dana belum masuk, nominal dirasa tidak sesuai, atau status pembayaran belum jelas. Pemerintah menegaskan bahwa mekanisme koreksi tersedia dan dapat diakses melalui jalur resmi. Langkah pertama adalah mengecek status melalui kanal resmi atau bank mitra. Jika masih ada ketidaksesuaian, penerima dapat mengajukan pertanyaan atau pengaduan dengan melampirkan dokumen pendukung seperti identitas, kartu pegawai, atau kartu pensiun, dan bukti rekening. Proses ini mungkin memerlukan waktu karena harus diverifikasi, tetapi prinsipnya jelas, hak yang sah akan diselesaikan. Sekali lagi ditegaskan, proses koreksi resmi tidak dipungut biaya. Jangan membayar kepada pihak manaun yang mengaku bisa mempercepat. Sekarang kita masuk ke aspek yang sering luput dibahas, yaitu dampak THR dan gaji ke-13 terhadap kehidupan rumah tangga. Bagi banyak keluarga, dana ini bukan untuk kemewahan, tetapi untuk kebutuhan nyata. Kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok menjadi prioritas utama. Bagi pensiunan, tambahan dana bisa digunakan untuk pemeriksaan kesehatan, pembelian obat rutin, atau terapi yang selama ini ditunda. Ini bukan pemborosan, tetapi investasi pada kualitas hidup. Dengan tubuh yang lebih sehat, masa pensiun bisa dinikmati dengan lebih tenang bersama keluarga. Bagi pegawai aktif, gaji ke-13 sering membantu biaya sekolah anak, perlengkapan pendidikan, atau tabungan pendidikan. THR membantu kebutuhan hari raya tanpa harus berhutang. Dalam skala nasional, kebijakan ini juga membantu menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan ekonomi daerah. Namun, pemerintah dan para ahli keuangan mengingatkan satu hal penting: hindari pengeluaran impulsif dan investasi berisiko tinggi. Tawaran keuntungan cepat sering muncul bersamaan dengan pencairan dana besar. Di masa seperti ini, menjaga aset jauh lebih penting daripada mengejar keuntungan. Diskusikan penggunaan dana bersama keluarga. Transparansi membantu menghindari konflik dan kesalahan keputusan. Sisihkan dana cadangan sebelum memenuhi kebutuhan lain. Menjelang penutup, pemerintah kembali menegaskan bahwa THR dan gaji ke-13 saat 26-an bukan sekadar kebijakan rutin, melainkan bagian dari komitmen negara kepada aparatur dan purna bakti. Di tengah tantangan ekonomi global dan domestik, negara berupaya menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal dan kesejahteraan masyarakat. Proses yang tertib dan berbasis data mungkin terasa lambat bagi sebagian orang, tetapi tujuannya adalah perlindungan agar dana tidak salah sasaran, agar sistem tidak kacau, dan agar hak setiap penerima sampai dengan aman. Sebagai penutup bagian utama ini, ada beberapa pesan yang perlu disimpan baik-baik. Pertama, THR dan gaji ke-13 2026 adalah hak resmi bukan hadiah. Kedua, perbedaan waktu dan nominal bukan berarti masalah selama data valid. Ketiga, lindungi informasi pribadi dan perbankan dengan disiplin. Keempat, gunakan jalur resmi untuk semua urusan. Kelima, kelola dana dengan bijak agar manfaatnya terasa lebih lama. Dengan pemahaman yang benar, ketenangan bisa dijaga, hak terpenuhi, risiko dihindari, dan masa depan keluarga tetap aman. Ini bukan kabar dari grup anonim, tapi keputusan negara yang sudah melewati proses administrasi, penganggaran, dan pengesahan resmi. Artinya satu hal ini kepastian, bukan harapan kosong. Dan yang lebih penting, pencairannya dirancang tertib, aman, dan tepat sasaran, supaya hak pegawai aktif maupun pensiunan sampai ke rekening tanpa drama, tanpa antre panjang, dan tanpa celah penipuan. Ya.